Ustaz, sebutan untuk orang-orang yang sudah wafat adalah rahimahullah. Apakah sebutan ini umum untuk laki-laki dan perempuan yang sudah wafat atau untuk laki-laki saja? Bagaimana sebutan untuk kedua orang tua yang sudah wafat? Iya, bisa disebutkan diganti dhamirnya. Kalau untuk perempuan rahimahullah, kalau laki-laki rahimahullah, untuk perempuan rahimahullah, kedua orang tua rahimahumallah. Huma, jadi dua. Itu kita pelajari dalam bahasa Arab. Ini saya katakan lebih bagus dan ini yang benar. Yang keliru itu adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang ketika dia menyebutkan dalam bentuk almarhum atau almarhumah. Ini keliru. Bukan mengandung doa dan juga ini mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Almarhum itu artinya orang yang dirahmati, tidak boleh kita memastikan. Dan ini tidak akan mendapatkan kebaikan. Kata almarhum itu bentuk di dalam bentuk katanya itu adalah isim, kata benda. Kata benda tidak memaknai telah berlalu, sekarang atau akan datang, tapi maknanya tetap. Berarti almarhum artinya tetap mendapat rahmat. Ada yang tetap dapat rahmat sudah meninggal? Tidak ada, hanya Rasulullah SAW. Ya. Tapi kalau rahimahullah itu bentuknya kata kerja yang telah berlalu. Artinya adalah semoga Allah merahmatinya. Mungkin dirahmati, mungkin tidak, tapi Anda doakan dia dapat rahmat. Jauh beda maknanya itu. Ya. Terkadang kebiasaan orang ada yang mengatakan al-maghfurullah. Tapi di Indonesia jarang kata itu digunakan. Orang yang diampuni. Kalau ghafarahullah, ghafarallahu laka wa liwalidayka wa li jami'il muslimin, semoga Allah mengampunimu, kedua orang tuamu dan seluruh kaum muslimin, bagus. Tapi al-maghfurullah pasti dia telah dapatkan ampunan Allah. Ini tidak boleh. Karena dia menggunakan bentuk kata benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal hadirun, ayuhal netizen, dimanapun kalian berada, kami doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari-hari ini ada orang yang mempersoalkan istilah kata almarhum atau al-maghfurlah. Ya biasalah siapa mereka itu ya, dari kalangan Wahabi. Wahabi wawasan agamanya hanya bid'ah. Kenapa begitu? Ya iyalah karena Wahabi wajar hasil belajar instan. Sehingga gara-gara belajar hasil instannya itu mereka menjadi salafi, salah fikir. Oleh sebab itu kami akan menjawab tuduhan-tuduhan mereka bahwa kata almarhum untuk orang yang sudah meninggal itu salah, itu enggak boleh, itu apalah dan semacamnya. Kenapa tidak boleh kata almarhum untuk mayit? Karena kata almarhum itu bentuknya isim, yaitu isim maf'ul, sehingga maknanya pasti dirahmati katanya ya, pasti dirahmati atau al-maghfur lahu, pasti diampuni. Sedangkan kita enggak ada yang pasti katanya ya, dimaknai seperti itu oleh mereka. Beda hanya dengan rahimahullahu katanya ya. Beda kalau rahimahullahu semoga Allah merahmatinya. Tapi kalau almarhum sudah pasti dirahmati, kata mereka begitu teman-teman. Maka kami di sini akan membacakan fatwa daripada ulama sanjungan mereka sendiri. Karena kalau ulama yang lain rasanya mereka gimana ya? Kayak menutup telinga. Sehingga kami akan membacakan fatwa daripada kelompok sebelah sendiri. Ini ulama Arab Saudi, Islam murni di Arab ya. Ini fatwa daripada ulama Arab Saudi sendiri. Silakan cek dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail Fadilati Syekh Ibnu Utsaimin. Su'ila Fadilatu Syekh rahimahullahu ta'ala an qaulin fulanun almarhum aw taghammadahullahu bi rahmatihi aw intaqala ila rahmatillahi fa ajaba fadilatuhu bi qaulihi fulanun almarhum aw taghammadahullahu bi rahmatihi la ba'sa biha. Lianna qawlahum almarhum min babit tafa'uli war raja'i wa laysa min babil khabari wa idza kana min babit tafa'uli war raja'i fahuwa la ba'sa bihi wa amma qawluhum intaqala ila rahmatillahi fahuwa kadzalika fima yadhharu li annahu min babit tafa'uli wa laysa min babil khabari.
Ibnu Utsaimin, ulama sanjungan kaum Wahabi ini pernah mendapat pertanyaan tentang ucapan fulan almarhum atau ucapan taghammadahullahu birahmatihi, semoga Allah meliputi dia dengan rahmatnya, au intaqala ila rahmatillahi, sudah berpindah menuju rahmat Allah. Lah ini ada orang-orang yang begitu kepada orang mati, teman-teman. Fa ajaba fadilatuhu biqaulihi. Pertanyaan tadi dijawab oleh Ibnu Utsaimin, ulama sanjungan kaum Wahabi ini, fulan almarhum au taghammadahullahu birahmatihi la ba'sa biha. Ucapan fulan almarhum no problem, tidak ada masalah. Tidak seperti yang dikeluarkan oleh sutat-sutat Wahabi, teman-teman, yang ada di Indonesia ini ya. Gak seperti itu kok. Ini ulama Arab Saudi tidak mempersoalkan ucapan almarhum. Alasannya apa? Li'anna qaulahum almarhum min babit tafa'uli warroja'i. Karena ucapan almarhum itu adalah tafa'ul atau harapan atau doa kepada Allah, bukan sebuah kepastian. Walaysa min babil khabari, bukan kita memberikan kabar bahwa orang itu sudah pasti benar-benar dirahmati, enggak, tetapi roja, harapan. Sehingga maknanya nanti almarhum itu semoga dirahmati. Wa idza kana min babi tafa'uli warroja'i fahuwa la ba'sa bihi. Sehingga ketika ucapan almarhum itu masuk kategori at-tafa'ul ataupun ar-roja, harapan, berdoa kepada Allah dengan istilah almarhum, sehingga hukumnya no problem, boleh. Wa amma qauluhum intaqala ila rahmatillahi fahuwa kadzalika fima yadhharu li annahu min babi tafa'uli wa laysa min babil khabari. Begitu juga ucapan masyarakat intaqala ila rahmatillahi, oh dia itu sudah berpindah menuju rahmat Allah. Maksudnya itu bukan kepastian mendapat rahmat, enggak, tetapi hanya sekedar at-tafa'ul, sekedar harapan, semoga dia menuju rahmat Allah. Begitu cara memahaminya. Bahkan yang lebih menarik lagi, kata Syekh Ibnu Utsaimin, sebenarnya dari segi bahasa ucapan almarhum ataupun al-maghfur lahu ataupun rahimahullahu atau ghafarahullahu lahu, itu sebenarnya dari segi bahasa tidak ada perbedaan kok. Kalau nggak percaya silakan lihat dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail Fadilati Syekh Ibnu Utsaimin juz ketiga halaman 136. Wala farqa min haitsul lughatul arabiyyatu baina qaulina fulan almarhum wa fulan rahimahullahu li anna jumlata rahimahullahu jumlatun khabariyatun wal marhumu bi makna alladzi ruhimah fahuwa aidon khabariyatun. Dari segi bahasa Arab sebenarnya tidak ada perbedaan antara ucapan kita fulan almarhum atau fulan rahimahullahu. Kenapa gak ada perbedaannya? Sebab jumlah rahimahullahu, ucapan rahimahullahu itu jumlatun khabariyatun. Fulan rahimahullahu, fulanun utawi fulan iku rahimahullahu, merahmatihu eng fulan sopo Allahu, itu jumlah khabariyah. Rahimahullah makna aslinya itu Allah merahmati dia, bukan semoga ya, gitu teman-teman. Khabariyah juga kok ternyata. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wal marhumu bi makna alladzi ruhimah, sedangkan ucapan almarhum maknanya alladzi ruhimah, orang yang dirahmati. Fahuwa aidon khabariyatun, sehingga kedua-duanya ini fulan rahimahullahu ataupun fulan almarhum sama-sama khabariyah, pemberitaan. Fala farqa bainahuma, maka tidak ada perbedaan antara rahimahullahu atau fulan rahimahullahu ataupun fulan almarhum, gak ada perbedaannya. Ai baina madlulaihima fil lughatil arabiyyah, tidak ada perbedaannya kalau ditinjau dari segi bahasa Arabnya, gak ada perbedaannya kok. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, faman mana'a fulan almarhum yajibu ayyamna'a fulan rahimahullahu. Orang yang melarang ucapan almarhum, fulan almarhum kok dilarang, seharusnya dia juga melarang ucapan fulan rahimahullahu. Sebab apa? Maknanya sama, khabariyah. Ala kulli halin naqulu la inkara fi hadhil jumlati ay fi qaulina fulan almarhum fulan almaghfur lahu wa ma asbaha dzalik. Maka kami, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kami tidak pernah akan mengingkari jumlah tadi, yaitu baik ucapan fulan almarhum, fulan almaghfur lahu ataupun yang semacamnya, rahimahullahu kayak apa kayak.
kami tidak akan pernah melarangnya, kata Ibnu Utsaimin. Kenapa begitu? Li'annana lasna nukhbiru bidzalika khabaron, karena maksud kami bukan memberitahukan kepada siapapun bahwa orang itu sudah benar-benar dirahmati. Enggak seperti itu. Wa naqulu innallaha qad rahimahu. Kami tidak ada tujuan memberitakan bahwa orang itu benar-benar sudah dirahmati Allah. Wa innallaha qad ghafara lahu, dan Allah sudah sungguh benar-benar mengampuni orang itu. Enggak. Walakinnana nas'alullaha wa narjuhu. Tetapi ketika kami ngomong fulan almarhum, fulan almaghfurulahu, kami bertujuan meminta kepada Allah, berharap kepada Allah agar orang itu dirahmati, agar orang itu diampuni oleh Allah. Fahuwa min babir raja'i wad du'ai, sehingga semua jumlah tadi almarhum ataupun fulan rahimahullahu itu masuk dalam kategori babur raja wad du'a. Ini masuk dalam bab raja atau harapan, doa dan berdoa kepada Allah. Walaysa min babil ikhbari, bukan masuk ikhbar, bukan pemberitaan, bukan kepastian bahwa orang itu benar-benar sudah dirahmati, orang itu sudah benar-benar diampuni. Enggak seperti itu. Di sini sangat jelas sekali Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan sebenarnya kata almarhum, fulan almarhum ataupun fulan rahimahullahu, fulan ghafarahullahu lahu ataupun fulan almaghfurulahu, tidak ada perbedaan, nggak ada perbedaan dari segi bahasa Arab. Ini orang Arab sendiri yang ngomong ya, fulan rahimahullahu, fulanun utawi fulan iku rahimahullahu, itu juga khobariyah. Tetapi ketika kita ngomong fulan rahimahullahu ataupun fulan almarhum, tidak ada niatan di hati kita bahwa orang tadi sudah pasti dirahmati, enggak. Namun yang jelas maksud kita orang Indonesia ataupun orang Arab ketika ngomong almarhum itu tujuannya, maksud mereka adalah berdoa, ar-raja wa du'a at-tafaul, berharap semoga dia dirahmati, semoga dia diampuni. Begitu cara memahami. Apalagi kalau di Indonesia teman-teman, kata almarhum itu ya, kalau di Indonesia, kalau di lingkungan kami, almarhum itu bahkan bukan roja, bukan khobar, tetapi adalah istilah khusus untuk orang mati. Di daerah kami itu ketika sudah kata almarhum diucapkan, itu maksudnya untuk orang mati. Buktinya apa? Orang hidup tuh gak mau disebut almarhum. Padahal mana aslinya almarhum adalah orang yang dirahmati. Kenapa nggak mau? Ya karena sudah identik dengan orang-orang yang sudah mati. Jadi sudah diadopsi bahasa Arab, diadopsi ke Indonesia. Sehingga sudah kayak nggak punya makna. Cuma pemberitaan bahwa orang itu lagi mati, maknanya sudah gitu. Jadi ada perubahan bahasa nanti. Makanya jangan tegang. Kita harus memahami kita ada di mana sekarang deh. Gitu loh. Tidak semua sesuatu itu bahasa ketika diungkap lalu disesuaikan dengan mana aslinya. Enggak, tetapi kita ngaji ada di mana kita, di wilayah apa, apa maksud ucapan begini kalau di sini, gitu loh. Makanya kalau kita itu jadi orang, kita harus selalu berpikir dan pemikiran itu harus selalu berkembang. Jangan jumut, jangan stagnan pemikiran, jangan ya. Ayo kita banyak membaca dan banyak bahan bacaan, banyak referensi, biar tidak selalu berteriak, oh itu gak boleh, oh itu bid'ah. Konsopo dol. Baca lagi lah, ini loh ulama Arab Saudi, bukan kata kami. Kami hanya sekedar membacakan saja. Jadi intinya tidak masalah, boleh kita ngomong almarhum, boleh, al-maghfurulahu, boleh, rahimahullahu, boleh. Semua tidak ada masalah. Ini menurut ulama sanjungan kaum Wahabi sendiri. Apalagi menurut kami, ya jelas boleh tanpa keraguan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.